Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi dengan saya Ina. Nah, saya akan membahas tentang pertemuan kedua dalam matkul yang saya ambil. Nah, pertemuan kedua tersebut yaitu logika dan penalaran hukum yang dibimbing oleh Ibu dosen Kitayana Amalia SHMH. Nah, kenapa nggak pertemuan pertama yang saya beri pemahaman saya dalam pertemuan pertama, karena pada pertemuan pertama itu masih perkenalan, jadi belum lanjut ke materi. Nah gitu, makanya saya lanjut pada pertemuan kedua. Oke, akan saya memahami ulang lagi tentang logika dan penalaran hukum. Logika berasal dari bahasa Yunani atau logikos yang berarti berhubungan dengan pengetahuan, berhubungan dengan bahasa. Nah, adapun logika dalam bahasa Latin, logos atau logia itu perkataan atau sabda. Nah, perkataan atau sabda itu yang diberikan dari seorang para ahli. Nah, para ahli memberikan pengertian atau para ahli memberikan pendapat seperti itu ya. Nah, dalam bahasa Indonesia, logika bisa diartikan sebagai jalan pikiran yang masuk akal. Nah, ini lebih bisa dipahami ya. Bahwa logika adalah suatu jalan berpikir yang masuk akal gitu ya. Oke, ada para ahli yang mengemukakan satu, menurut ahli Aristoteles yang mengemukakan tentang logika. Nah, logika diartikan sebagai ajaran tentang berpikir yang secara ilmiah yang bicarakan tentang bentuk pikiran itu sendiri serta hukum-hukum yang menguasai pikiran tersebut. Nah, kesimpulannya itu Aristoteles memberikan pemahaman tentang berpikir yang secara ilmiah yang membicarakan bentuk pikiran itu dan hukum-hukum yang menguasai pikiran tersebut gitu. Nah, menurut ahli yang kedua yaitu beliau John Hendrik Crawford juga mengemukakan pendapatnya. Menurut tokoh ahli tersebut, John Hendrik Crawford, logika diartikan sebagai pertimbangan akal atau pikiran yang diatur lewat kata atau dinyatakan dalam bahasa. Nah, jadi kesimpulannya, logika menurut John Hendrik pertimbangan akal atau pikiran yang diatur lewat kata atau dalam bahasa gitu. Oke, konsep dasar logika menyatakan bahwa keahlian atau validalitas suatu argumen dilakukan oleh bentuk logisnya, bukan isi argumennya. Nah, contohnya orang beradu argumen. Nah, beradu argumen itu bukan dilihat dari isi argumennya, tapi dilihat dari dilihat dari pengertian yang seperti pengertian tadi, jalan pikiran masuk akal. Nah, adu argumen tersebut bukan dilihat dari isi argumennya, tapi lihat dari bagaimana cara kita mainkan logika kita dengan jalan pikiran yang masuk akal seperti itu. Nah, artinya logika menjadi alat untuk melakukan analisis argumen, yaitu hubungan antara kesimpulan dan bukti-bukti atau premis seperti itu jadi ya. Nah, oke, pertemuan kedua sudah selesai. Karena sebenarnya banyak banget yang dijelaskan oleh Ibu Kitayana Amalia SHMH, karena saya kurang perhatikan mungkin ya, jadi kesimpulan saya sedikit banget. Lebih banyak kita berdiskusi antara teman dengan dosen gitu, jadi mungkin sedikit aja dari pengertian pertemuan kedua yang dari saya pahami.
Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.